5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Suwiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi video mengerjakan soal latihan pemahaman. Topik yang pertama untuk modul yang ketiga yaitu keragaman peserta didik. Baik, tak perlu menunggu lama lagi, kita langsung saja klik latihan pemahaman. Baik, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan keberagaman peserta didik di kelas? Kata kuncinya adalah keberagaman. Coba kita lihat, rombongan belajar di kelas, biasa kita sebut rombel ya. Kemudian perbedaan atau variasi yang ada pada peserta didik. Keberagaman itu artinya berbeda. Berarti kemungkinan perbedaan atau variasi. Tapi kita lihat jawaban yang lain. Jumlah total peserta didik. Ini salah. Lokasi sekolah atau jam belajar ya. Yang paling tepat adalah perbedaan atau variasi. Kita kunci. Lanjut. Bagaimana guru dapat mengidentifikasi keberagaman peserta didik? A. Dengan mengabaikan perbedaan peserta didik. Kurang tepat. Melalui survei sekolah. Ini jawabannya kurang lengkap ini. C. Dengan memahami latar belakang peserta didik. Oke. Dengan mengabaikan gaya belajar peserta didik. Ini salah. Melalui warna pakaian peserta didik. Apalagi ini. Jawaban yang tepat adalah dengan memahami latar belakang peserta didik. Apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam konteks pembelajaran? A. Keseragaman metode pengajaran. B. Penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Ya, jawabannya kemungkinan ini kita lihat dulu. Jumlah tugas peserta didik, tidak. Penggunaan buku teks standar atau pola ujian yang sulit. Yang sesuai sepertinya yang panjang ini. Kita kunci dan jawab. Lanjut. Bagaimana guru dapat memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda? Mengabaikan gaya belajar peserta didik. Salah. Memberikan satu metode pengajaran untuk semua peserta didik. Kurang tepat. Menyediakan variasi materi dan metode pengajaran yang berbeda. Ini yang benar ini. Menghilangkan tugas rumah, memberikan tugas yang sama untuk peserta didik. Ya, jawabannya ini. Menyediakan variasi materi dan metode pengajaran. Lanjut, mengapa pemahaman terhadap keberagaman peserta didik penting dalam pembelajaran? A. Tidak memiliki dampak pada kinerja peserta didik. Salah. Meningkatkan inklusivitas dan partisipasi peserta didik. Nah, ini yang diharapkan ini. Hanya relevan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Kurang tepat. Membatasi pengalaman belajar dengan peserta didik. Salah. Hanya perlu dipahami oleh kepala sekolah. Apalagi ini. Ya, jawaban yang B. Bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan keberagaman budaya? A. Membatasi interaksi antar peserta didik dari berbagai latar belakang. B. Menyediakan bahan ajar yang mencerminkan satu budaya. C. Menggunakan bahan ajar yang mencerminkan berbagai budaya. D. Menghindari topik budaya. Atau E. Mengabaikan keberagaman. Yang paling tepat ini, menggunakan bahan ajar yang mencerminkan berbagai budaya. Lanjut. Bagaimana peran teknologi dalam menciptakan fleksibilitas dalam pembelajaran dapat mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus? A. Dengan menyediakan perangkat dan aplikasi yang mendukung akses dan partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus. Ini boleh juga jawabannya ini. B. Dengan menyadari bahwa peserta didik berkebutuhan khusus sulit mengakses teknologi. Ya, jangan begitu. C. Fokus pada penjadwalan akses terhadap teknologi. D. Mengurangi kesulitan dalam akses penggunaan teknologi asistif. Atau E. Mengharuskan adanya perangkat asistif teknologi. Jawabannya saya kira yang ini. Kita kunci. Oke, benar. Bagaimana guru dapat memberikan dukungan khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus?
A. Mengurangi tingkat kesulitan materi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. B. Meminimalisir keterlibatan peserta didik dari kegiatan sekolah. Ini nanti diskriminatif ini. Memberikan tambahan tugas untuk peserta didik berkebutuhan khusus, apalagi ini memberatkan. D. Menyediakan program pendukung dan bantuan sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, ini bijak sekali yang ini. E. Memberikan alternatif atau modifikasi pada soal latihan. Yang tepat sepertinya yang D. Oke, lanjut soal ke-9. Bagaimana Bapak Ibu Guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keberagaman peserta didik? A. Mengorientasikan peserta didik untuk memiliki minat yang sama. Tidak bisa ini. Menyadari bahwa peserta didik memiliki perbedaan masing-masing. C. Menumbuhkan kepekaan dan empati peserta didik terhadap semua. D. Menilai hasil belajar peserta didik dari capaian akademik saja. Atau E. Menyediakan berbagai metode pengajaran serta kegiatan yang mendukung minat dan kebutuhan peserta didik. Saya kira yang ini kita kunci. Oke, benar. Soal terakhir, mengapa ruang belajar harus dapat diakses oleh semua peserta didik sesuai dengan prinsip fleksibilitas? A. Agar peserta didik memiliki kesempatan untuk merubah desain ruang belajar. Kurang tepat. Untuk membatasi akses peserta didik dengan kebutuhan khusus, apalagi ini. C. Untuk mengutamakan akses peserta didik berkebutuhan khusus, bukan ya, demi mendukung keberagaman peserta didik. Kita jawab. Lanjut. Oke, kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan cerita reflektif. Kita lihat soalnya. Sekolah Anda baru pertama kali menerima peserta didik disabilitas sensorik netra dan disabilitas sensorik rungu. Peserta didik tersebut ternyata menjadi salah satu anak didik yang Bapak Ibu belajarkan, dan ini kali pertama Bapak Ibu memiliki peserta didik disabilitas. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengenalkan keberagaman ini pada peserta didik pada umumnya dan pada orang tua peserta didik di kelas yang Anda ajar? Nah, untuk pertanyaan ini saya sebenarnya sudah menyiapkan referensi jawaban, nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu di deskripsi video ini. Perlu kita pahami bahwa disabilitas sensorik adalah gangguan pada salah satu atau kedua indera. Orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat dikategorikan hanya melihat sebagian atau buta total. Sementara orang yang mengalami gangguan pendengaran juga termasuk kategori disabilitas sensorik, baik yang memiliki sisa pendengaran tuli sebagian maupun yang tuli total. Nah, sangat penting bagi sekolah, peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk bekerja sama untuk membuat lingkungan yang ramah dan mendukung yang melindungi peserta didik dari perlindungan dan dampak negatif. Meningkatkan kesadaran akan disabilitas juga penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan memahami kondisi disabilitas. Lalu bagaimana caranya? Ada beberapa opsi atau langkah yang bisa kita lakukan. Misalnya ini adalah mengadakan presentasi dan diskusi. Mengadakan sesi presentasi dan diskusi di kelas untuk mengenalkan konsep keberagaman, baik itu budaya, gender, etnis, dan tentu saja adalah anak berkebutuhan khusus. Ini bisa melibatkan video, gambar, atau cerita nyata untuk menjelaskan poin-poin yang ingin disampaikan. Nah, langkah kedua atau opsi yang kedua bisa juga mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam acara atau pertemuan khusus yang membahas pentingnya keberagaman dan bagaimana mereka dapat mendukung pemahaman ini di rumah. Yang ketiga, bisa menggunakan sumber daya atau alat pembelajaran yang beragam, seperti buku-buku yang ditulis oleh penulis dari berbagai latar belakang dan karakter dalam buku cerita yang mewakili berbagai budaya, dan sebagainya. Kemudian langkah keempat adalah membangun lingkungan kelas yang inklusif. Nah, ini bisa memastikan bahwa lingkungan kelas adalah tempat yang inklusif dan menghargai setiap individu dengan mempromosikan pemahaman dan empati antar peserta didik. Yang terakhir, kita bisa melakukan komunikasi terbuka dengan orang tua, menyediakan saluran komunikasi terbuka dengan orang tua untuk mendiskusikan keberagaman dan bagaimana sekolah serta rumah dapat bekerja sama untuk mempromosikan pemahaman ini. Nah, karena saya sudah menulis di sini, maka saya tinggal copy saja dari jawaban yang sudah saya susun ini.
kemudian saya pastekan di sini. Dan kemudian langkah terakhir adalah disimpan. Nah, ini sudah centang hijau. Artinya untuk keragaman peserta didik ini sudah selesai. Nanti bisa kita lanjutkan ke pendidikan inklusif. Baik, Bapak Ibu, demikian video yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, semoga tetap semangat, dan tentu saja harapan kita semua adalah bisa lulus PPG dalam jabatan guru tertentu tahun 2024 tanpa harus mengulang, cukup sekali saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.